Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih melanjutkan materi pembelajaran untuk mata kuliah teori perundang-undangan, dan kali ini kita sudah memasuki materi yang ketujuh atau sesi yang ketujuh. Adapun tema pada video kali ini adalah tata cara pengujian peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengujian peraturan pemerintah. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah itu adalah sebuah peraturan delegasi dari undang-undang. Dalam pengujian peraturan pemerintah, tentu yang menjadi objek pengujiannya adalah peraturan pemerintah itu sendiri. Nah, apa alasan-alasan kenapa peraturan pemerintah itu bisa dimohonkan untuk di judicial review oleh Mahkamah Agung? Yang pertama adalah bahwa peraturan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat dari alasan yang nomor satu ini, berarti ini adalah uji material ataupun judicial review dalam arti material. Kemudian yang kedua, bahwa pembentukan peraturan pemerintah itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita tahu bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan peraturan pemerintah itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika seandainya sebuah peraturan pemerintah dibentuk tidak berdasarkan ketentuan itu, maka peraturan pemerintah itu bisa di judicial review. Dalam hal ini tentu adalah judicial review secara formil. Jadi Anda bedakan alasan permohonan pengujian PP secara material dan secara formil. Selanjutnya, kira-kira siapa yang berwenang atau memiliki legal standing sebagai pemohon dalam pengujian peraturan pemerintah? Yang pertama tentu adalah perorangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini tentu adalah orang pribadi atau perorangan yang merasa bahwa haknya dirugikan dengan keberadaan atau bentuknya peraturan pemerintah yang bersangkutan. Itu. Jadi nanti hakim akan menilai apakah seseorang itu memiliki legal standing. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa warga negara asing itu tidak memiliki kewenangan dalam hal pengujian peraturan pemerintah. Karena di sini sudah ditekankan secara eksplisit bahwa yang berwenang atau memiliki legal standing adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon yang kedua adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Ya, tentu kita sudah pahamlah siapa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat di sini, yaitu masyarakat hukum adat yang eksistensinya masih hidup saat ini dan diakui oleh undang-undang. Yang ketiga adalah Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Ini adalah perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Selanjutnya, adapun yang menjadi termohon dalam pengujian peraturan pemerintah adalah siapa pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan PP itu. Kita tahu bahwa PP adalah peraturan pemerintah, berarti pemerintah di sini adalah presiden. Dari sini kita bisa lihat bahwa seorang presiden itu bisa memiliki beberapa jenis kedudukan ya. Pada saat tertentu dia bisa menjadi kepala negara, pada saat yang lain dia bisa menjadi kepala pemerintahan, dan pada saat tertentu juga ketika dia mengeluarkan keputusan ataupun peraturan tentang tata usaha negara, maka dia bisa disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat TUN. Dan kali ini ketika presiden mengeluarkan peraturan pemerintah dan dia digugat di dalam pengujian peraturan perundang-undangan, maka posisinya adalah sebagai pejabat tata usaha negara. Bagaimana mekanisme pengujian peraturan pemerintah? Jadi teman-teman harus tahu bahwa pengujian peraturan pemerintah ini bisa diajukan ke dua tempat. Yang pertama ke PN atau pengadilan negeri di mana wilayah hukum daripada si penggugat atau pemohon, dan bisa juga langsung ke Mahkamah Agung. Kalau dia mendaftarkan permohonannya di pengadilan negeri, tentu akan mendaftarkannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan kalau ke Mahkamah Agung akan didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung. Seandainya misalnya permohonan itu didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri,
maka nanti pengadilan negeri yang menyerahkan ini ke Mahkamah Agung. Nah, ketika misalnya sebuah permohonan itu sudah dinyatakan lengkap oleh kepaniteraan dan sudah diserahkan ke hakim Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung harus bersidang untuk memeriksa permohonan tersebut paling lama 14 hari setelah permohonan itu diterima. Jadi acuannya harus Anda pahami bahwa bukan berdasarkan ketika mendaftarkan, tapi ketika permohonan itu dinyatakan lengkap dan sudah diterima oleh Hakim Mahkamah Agung. Beberapa hal lain yang perlu Anda tahu dalam pengujian peraturan pemerintah adalah bahwa sidang pengujian peraturan pemerintah itu dilakukan secara tertutup, di mana Mahkamah Agung hanya membaca permohonan dan jawaban termohon. Agak berbeda ini teman-teman dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi mulai dari sidang pendahuluan sampai kepada pengucapan putusan, itu semua dilakukan secara terbuka. Yang dilakukan secara tertutup dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah ketika rapat permusyawaratan hakim. Adapun putusan Mahkamah Agung ketika akan memutus permohonan pengujian peraturan pemerintah, itu bisa dalam 3 hal teman-teman. Yang pertama, permohonan bisa dikabulkan. Kemudian yang kedua, permohonan bisa ditolak dan permohonan bisa tidak diterima. Sebagaimana di video-video sebelumnya teman-teman, saya sudah nyatakan bahwa jenis-jenis daripada putusan ini memiliki makna yang berbeda dan tentu juga memiliki implikasi yang berbeda. Kalau misalnya putusannya adalah bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pengujian peraturan pemerintah, berarti ini maknanya adalah peraturan pemerintah tersebut itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pembentukan peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, kalau putusannya adalah menolak permohonan tersebut, berarti di sini hakim menemukan bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, atau bahwa peraturan pemerintah tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kemudian ada juga putusan yang ketiga, yaitu permohonan tidak diterima. Kalau dikatakan bahwa permohonan tidak diterima, artinya di sini bahwa permohonan itu bisa saja tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diaturkan di dalam undang-undang. Bisa saja misalnya mengenai legal standing-nya ataupun objek daripada pengujiannya. Lalu apa yang menjadi implikasi daripada putusan pengujian peraturan pemerintah? Saya katakan tadi bahwa perbedaan jenis putusan itu juga akan menimbulkan implikasi yang berbeda. Jika putusannya adalah bahwa permohonan pengujian peraturan pemerintah itu ditolak atau tidak diterima, maka peraturan pemerintah itu tetap berlaku. Tidak ada implikasinya, tidak ada masalah apa-apa dengan peraturan pemerintah yang bersangkutan. Tetapi kemudian teman-teman, jika permohonan pengujian PP tersebut dikabulkan, maka maksimal dalam 90 hari setelah pengucapan ataupun pembacaan putusan tersebut, maka Presiden harus mengubah peraturan pemerintah ataupun mencabut peraturan pemerintah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, misalnya kalau pasal tertentu yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung tentu hanya mengubah sesuai dengan apa yang diputus oleh Mahkamah Agung. Tetapi kalau misalnya keseluruhan peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang dilakukan oleh Presiden adalah dengan mencabut peraturan pemerintah yang bersangkutan dengan mengganti yang baru. Nah, jika seandainya tidak diubah juga oleh Presiden, maka dengan sendirinya dalam 90 hari PP yang diuji tersebut dinyatakan tidak berlaku. Jadi misalnya ini presidennya sedang sibuk, tidak sempat mengubah ataupun mencabut PP yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, maka maksimal 90 hari setelah pembacaan putusan oleh Hakim Mahkamah Agung, peraturan pemerintah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Artinya di sini akan terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, hal ini akan memaksa Presiden untuk membuat peraturan pemerintah yang baru.
Sekarang kita akan lanjut dengan pengujian peraturan presiden atau Perpres. Sebelum kita masuk ke tahapan-tahapan pengujian peraturan presiden, maka kita harus mengetahui dulu kira-kira apa yang menjadi materi muatan Perpres dan perbedaannya dengan peraturan pemerintah. Ini sebenarnya sudah dipelajari di dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, cuma sekedar mengulang supaya pemahaman teman-teman itu lebih luas. Maka di sini ada 3 hal yang menjadi materi muatan daripada peraturan presiden. Yang pertama adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua adalah materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga adalah materi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Ini bisa Anda baca dasarnya di dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berbeda misalnya dengan peraturan pemerintah, kalau PP itu kan dibentuk karena perintah undang-undang, baik itu secara nyata ataupun secara tidak langsung ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam pengujian peraturan presiden, maka yang menjadi objek permohonannya adalah peraturan presiden itu sendiri. Ada beberapa alasan pengujian daripada peraturan presiden. Yang pertama, ini hampir sama juga dengan peraturan pemerintah yang tadi, bahwa pengujian bisa dilakukan kalau Perpres itu diduga bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Kalau pengujian PP tadi, ketika PP tersebut diduga bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres itu berada di bawah PP. Oleh karena itu, maka Perpres juga harus sesuai dengan ketentuan PP. Oke. Kemudian yang kedua adalah bahwa pembentukan Perpres itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Perpres itu bisa teman-teman lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk saat ini ya, karena kedepannya itu bisa saja diubah. Nah, maka seandainya pembentukan Perpres tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka bisa dilakukan pengujian terhadap Perpres. Inilah yang selalu saya katakan, kalau yang dipermasalahkan adalah materinya bertentangan dengan undang-undang ataupun PP, maka itu adalah pengujian secara material. Tetapi kalau proses pembentukannya yang diuji dan tidak sesuai itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka pengujiannya itu adalah dalam bentuk judicial review dalam arti formil. Lalu siapa yang menjadi pemohon ataupun yang memiliki legal standing di dalam pengujian peraturan presiden? Sama seperti peraturan pemerintah, di sini ada 3 hal yang memiliki legal standing untuk menguji Perpres. Yang pertama tentu adalah perorangan warga negara Indonesia dengan alasan bahwa Perpres yang bersangkutan itu merugikan haknya. Lalu kemudian yang kedua adalah masyarakat hukum adat, dan yang ketiga adalah badan hukum publik dan badan hukum privat. Ini alasan-alasannya sama seperti yang ada di dalam peraturan pemerintah. Lalu yang menjadi termohon dalam hal ini siapa? Yaitu pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Perpres tersebut. Karena namanya adalah Perpres, berarti yang mengeluarkan tentu adalah presiden. Jadi teman-teman, peraturan yang dibentuk oleh presiden itu ada beberapa ya. Yang pertama ada namanya undang-undang, karena undang-undang itu kan dibentuk bersama antara presiden, DPR, dan dalam beberapa hal bersama dengan DPD. Kemudian selain undang-undang, presiden juga dapat membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian yang ketiga bahwa presiden juga bisa membentuk peraturan pemerintah. Dan yang keempat adalah peraturan presiden. Oke? Nah, sidang pemeriksaan pengujian peraturan presiden itu dilakukan 14 hari sejak permohonan itu dinyatakan lengkap dan diterima oleh Hakim Mahkamah Agung. Hampir sama teman-teman dengan PP ya, bahwa pendaftaran permohonan pengujian Perpres juga itu bisa dilakukan di Pengadilan Negeri atau Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oke? Sidang pengujian peraturan presiden itu dilakukan secara tertutup. Jenis putusan pengujian Perpres dan implikasinya itu hampir sama juga dengan pengujian peraturan pemerintah.
Ya, dalam hal ini tentu ada 3 ya. Ada permohonan ditolak, kemudian permohonan tidak diterima, dan permohonan dikabulkan. Kalau permohonan ditolak, ini artinya bahwa Perpres yang diujikan tersebut ternyata menurut Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun PP, atau Perpres tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kalau misalnya permohonannya itu dikabulkan, maka artinya di sini Perpres yang bersangkutan itu bertentangan dengan undang-undang atau PP, baik itu keseluruhan ataupun sebagian. Sedangkan kalau misalnya dalam arti formil, kalau misalnya permohonannya dikabulkan, berarti pembentukan Perpres tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan jenis putusan yang terakhir adalah permohonan tidak diterima. Kalau misalnya permohonan tersebut tidak diterima, berarti permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang, baik itu mengenai legal standing, termasuk juga mengenai objek daripada permohonan. Banyak hal nanti yang menjadi syarat yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai implikasi daripada putusan pengujian Perpres itu hampir sama juga dengan implikasi pengujian peraturan pemerintah. Nah, jika putusannya dikabulkan, maka tentu maksimal dalam 90 hari Presiden harus mengubah Perpres tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Tetapi misalnya jika Presiden tidak juga mengubah atau mencabut Perpres yang bersangkutan, maka dalam 90 hari otomatis Perpres tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi secara garis besar teman-teman bahwa tahapan-tahapan pengujian Perpres dan pengujian peraturan pemerintah itu hampir sama. Nah, itulah teman-teman tata cara singkat atau tata cara secara umum bagaimana mekanisme pengujian peraturan pemerintah dan pengujian peraturan presiden. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Selamat belajar dan salam sehat selalu. Terima kasih.